Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Okay, Alhamdulillahirrabbilalamin. Today we are going to learn English again. But first of all, apologize because today we are going to learn English through YouTube, not by Zoom or PTM, because there is an examination on 6th grade. So pray for them. Semoga diberikan kelancaran dan kita juga semangat belajarnya walaupun lewat YouTube ya. Okay, how are you today? Good? Fine? Not bad? Tired? Okay, I hope you are doing good. I hope you are doing well. So maybe about 1 week after we go to Jakarta, we go to Jakarta to Ancol. So semoga sudah sehat kembali, sudah fit kembali, sudah semangat lagi karena istirahatnya udah lumayan panjang. So today semangat, today semangat. So alhamdulillah. Hari ini kita udah sampai lesson 12. Although there are 2 lessons left, so we're going to learn it on PTM, inshallah, next week. So, alhamdulillahirrabbilalamin. Before we start the lesson, let's pray together. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin Allahumma amin. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini hari Jumat, nah, this is a Friday. So don't forget to read Al-Kahfi and then sholat Jumat bagi yang laki-laki, bagi yang perempuan bisa melakukan sunnah-sunnah yang lain, potong kuku dan segala macamnya. Oke, silahkan, please brace yourself, please prepare pens, and then book, and then buku paket dan segala macamnya. So today we're going to learn lesson 12. So I'm going to share my screen, and also I'm going to share the book buku paket ya nak. Jadi nanti kita mobile antara my PowerPoint and then buku paket. Okay, today we're going to learn lesson 12. So this is gonna be simple past tense, but we have learned simple past tense, but now we're going to learn irregular form, like sesuatu yang tidak beraturan. Jadi regular itu kan beraturan, irregular itu tidak beraturan. Ir di depan ini, let's see, semoga pensilnya oke. Ir di sini itu artinya tidak beraturan. Enak ya, Ibu ganti spidol jadi warna ini dulu biar kelihatan. Ir itu artinya tidak. Ada yang tahu irreversible? Ini ada di pelajaran IPA. Irreversible itu artinya tidak bisa balik lagi, betul? Salah satu ciri pertumbuhan. Nah, terus yang kedua kita akan pelajari tentang asking for clarification. So, if you want to clarify something, if you want to ask something about the case, atau misalkan nih ada suatu kasus, terus kita tuh mencoba bertanya, itu kan klarifikasi ya. Silahkan klarifikasi. Oh ini, kalian ingat gak sih? Ini kayaknya sering deh yang kayak YouTuber, bukan YouTuber ya, selebgram segala macam yang bikin masalah, bikin trouble, bikin kesalahan, and then they came to police office, and then they shoot by the camera, and then I am apologize for the mistake because of blah 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 blah. It's the clarification. Jadi itu adalah klarifikasi dia gitu. Ngerti? Ya kan? Kebayang kan? Nah itu ya. Mungkin kita nanti lihat ya kalau masih sempat, karena ini YouTube, jadi Ibu harapannya nggak panjang-panjang karena khawatir kasihan yang misalkan pakai kuota. Okay, let's see. Simple past tense. Let's say simple past tense. If you remember, so what is simple past tense? Okay, first of all, we go to this part. Past. What is past in English? In Indonesia, sorry. Past itu artinya adalah lampau ya, nak ya. Lampau atau
lalu yang sudah berlalu gitu ya. Jadi simple past tense itu mempelajari tentang hal yang sudah terjadi dan sudah lampau atau sudah berlalu. Kalau yang belum dilakukan atau yang sedang dilakukan sekarang berarti bukan pakai simple past tense. Nah, biasanya simple past tense itu punya teman-teman nih, punya bestie yang nggak selalu sih, tapi biasanya ada karena itu menjelaskan bahwa dia tuh sudah berlalu. Contohnya apa? Bestinya Yesterday. Ini lagunya siapa tuh? The Beatles. Terus ada lagi a week ago. A week ago tuh artinya a week itu kan seminggu. Ago itu sebelumnya. Jadi 1 minggu kemarin, 1 minggu sebelumnya. Terus ada lagi last, misalkan last month, bulan kemarin. Ini Ibu nggak jelasin secara detail karena kita udah belajar ini. I think if we have learned this lesson, so please remember. And then apalagi ya, coba ingat-ingat lagi. Last year, maybe? Sorry. Oke, berubah ya. Last year. Nah, tahun lalu gitu. Okay, let's see. Ini bestie-bestinya simple past tense. And then we have to learn regular verbs. Regular verbs. For example, regular verbs. Watch. Sorry, we have to change the spidol, the marker here. Watch. So if you want to use watch in simple past tense, you have to change the verb. Nah, jadi apa nak? Watch it. Nah, lihat. Kan kalau kayak gini kan mudah ya. Kenapa mudahnya? Lihat tinggal ditambahin ed aja di sini. Tapi kalau misalkan irregular verb itu beda. Nah, kita kasih contoh lagi deh yang regular verb karena ini space-nya masih banyak. Apalagi ya? Study. Nah, ini kan yang biasanya nih. Ini namanya kata kerja ya, Nak ya. Kata kerja yang biasa, kata kerja yang pertama atau infinitif. Itu yang pertama adalah seperti ini nih, yang basicnya banget. Nah, setelah itu kita kasih dia tambahan karena dia itu pakai simple past tense. Nah, ini regular verbs-nya. Study jadi apa, Nak? Y-nya jadi hilang, jadi study. Tuh, lihat. Lagi, apalagi ya? Apalagi? Ada lagi. Misalkan apa ya? Coba kita lihat irregular verbs-nya. Kita coba bandingin ya. Nah, kalau run, coba lihat. Sebentar, ini berubah-ubah ya PowerPoint-nya. Run, itu kan berlari ya. Apakah dia itu akan menjadi seperti ini? Let's see. Apakah dia itu akan menjadi runner? Akan seperti ini? Atau gimana? Nah, ketika dia menjadi simple past tense, menjadi verb 2 atau past, we have to change it run. Run, tapi ini dibacanya ren ya, Nak. Run. Nah, ini. Nah, ini ada list yang kalian harus tahu dan harus hafal. Nah, ini tidak seperti ini, tapi jadi kayak gini. Oke, apalagi bernyanyi. Let's see bernyanyi ya. Sing. Let's see sing. Apakah akan menjadi sing? Karena ini mah ditambahin ed, kalau ini mah harus tambahin ed juga gitu. Nah, tidak ya. Akan tetapi menjadi apa? Seng. Nah, sing jadi seng. Let's see. Nah, ini salah, ini betul gitu. Akan ada banyak sekali regular verbs dan irregular verbs. Let's see in buku paket.
Nah, kita lihat ya. Tuh, kita lihat. Nah, di sini ada come jadi come juga, do jadi did, eat jadi ate, get jadi got, go jadi went. Let's see, ya kan ya? Nah, ini irregular verbs atau tidak beraturan, makanya dia tuh nganclong-nganclong kalau kata bahasa apa itu. Jadi kalau do itu jadi did, kenapa nggak jadi do it, do it, do it. Do, tambahin ed, nggak kayak gitu ya nak ya, tinggal diganti jadi did gitu. Nah ini harus dihafalin nak, jadi nggak ada rumusnya tapi harus dihafalin, harus banyak-banyak belajar bahasa Inggris dan mempelajari kata-kata di dalamnya gitu. Nah let's see ya, kita ingat-ingat lagi gimana sih rumus simple past tense. Let's see positive, negative, and interrogative. It will be the same. Every I made a examination, Ibu selalu minta 3 ya nak ya. 3 sentences, 3 kalimat. Nah, kalian harus ingat apa itu positif, negatif, interrogative. Positif itu ya kalimat positif, negatif, kalimat negatif, interrogatif, kalimat pertanyaan. Let's see, masih ingat nggak ya? Subject, low. There's the marker, it will be brown. Subject, Ibu cepat-cepat ya, karena ini udah dipelajarin sebenarnya. Ditambah verb, jangan lupa verbnya verb yang 2 atau verb past. Lalu ditambah objek, lalu ditambah adverb. Nah, oke. Adverb itu keterangan, misalkan adverb of time. Nah, itu akan menjadi penjelas bahwa dia itu simple past tense gitu. Kalau negatif, subject ditambah did ditambah not, jangan lupa karena dia itu negatif, ditambah verb. Verbnya tapi dia itu verb 1 ya nak, karena dia negatif. Ditambah objek, ditambah adverb. Nah, lalu yang ketiga, ini pertanyaan, did, ditambah subjek, ditambah verb, verbnya verb 1, atau verb yang biasa, tambah objek, tambah adverb, jangan lupa apa? Tanda tanya. Gitu, let's see. Kita lihat langsung ke buku paket deh, biar lebih enak. Okay, number 1. I blah 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 swim at the swimming pool yesterday. Nah, lihat. Di sini swim itu adalah verb yang pertama. Tapi kita lihat dia itu yesterday, berarti dia harus pakai simple past tense. Nah, jadi swim apa swam? Betul, yang swam. Nah, ini sambil dihafalin ya. Swim berenang itu akan menjadi swam kalau misalkan dia jadi past tense. Terus yang kedua, we blah 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 see or saw an accident yesterday. Let's see yesterday, so it will be past tense. So we choose apa? See atau saw? Betul, saw. Lalu yang ketiga, they blah 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 to the library yesterday. Yesterday again, so we use when atau go. Betul, kita yang pakai when. Ini nih sebenarnya sama aja nah artinya. Swim, swam, see, saw, when, go itu sama aja artinya. Sama-sama berenang, sama-sama melihat, sama-sama pergi gitu ya nak ya. Tapi berbeda bentuknya. Kalau when ini nak, kalau yang when itu artinya dia itu sudah terjadi dan sudah lampau atau yang kemarin. Kalau go itu kan sekarang ya nak, perginya berarti sekarang gitu. Jadi nanti kalau kalian ngelihat atau membaca sebuah tulisan yang isinya adalah verb 2 atau verb yang lampau, kalian harus udah tahu kalau itu adalah situasinya adalah lampau. Walaupun misalkan nanti nggak ada yesterday-nya, nggak ada keterangan waktunya, tapi kalian harus udah tahu dari mana? Dari kata kerjanya, gitu ya nak. Lalu yang keempat, he bla 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 meet or met his relative yesterday. Kira-kira yang mana? Betul, met. And then 5, she blah 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 bought a new shirt yesterday.
Ya, betul, yang book. Oke, let's see. Oke, gitu ya, Nak. Jadi, itu adalah contoh simple past tense, sorry. So, karena udah 16 menit nggak kerasa, nanti kita mulai drilling soal aja ya, biar lebih enak. Nah, ini tadi mau pakai buat contoh, tapi kita langsung ke asking for clarification aja karena khawatir durasinya terlalu panjang. Oke, let's see. Asking for clarification. Seperti yang Ibu sampaikan di awal, coba misalkan kalian itu adalah, let's see, kita coba cari video tentang klarifikasi dari selebgram atau YouTuber yang lakuin sebuah hal-hal yang di luar peraturan gitu ya. Nah, Ibu coba dulu ya. Let's see. Nah, apa namanya? Oke, bentar. Kedengeran nggak suaranya? BTW tahu nggak itu siapa? Let's see ya. Nggak main TikTok karena ada urusan penting gitu, jadi Popo nggak sempat main TikTok. Nah, Popo mau klarifikasi tentang video yang beredar itu, tentang video Popo yang sekarang itu. Nah, jadi itu memang benar. Nah ya, nanti kalau kita tonton semuanya ntar jadi lama durasinya. Oke, jadi klarifikasi itu menjelaskan apa yang udah terjadi dan apa yang dia lakukan gitu ya. Nah, sebenarnya klarifikasi itu bisa disampaikan lewat yang kayak tadi kayak Popo, atau kita nanya-nanya nih kayak kamu kemarin ngapain ke sana? Kamu ngapain kayak gitu? Kayak gitu. Apakah kamu pergi sama dia? Apakah kamu melakukan itu? Nah, gitu. Kayak gitu ya, Nak. Itu salah satu hal yang disebut klarifikasi. Let's see. Asking for clarification on buku paket. Lihat. Nih, what did you do there? Nah, lihat. Where did you do yesterday, Jane? Where did you go? Where did you go yesterday, Jane? Nah, I went to my grandparents' house. What did you do there? I helped my grandfather feed the goats. Did you enjoy your holiday? Yes, I did. Nah, ini adalah salah satu bentuk klarifikasi nih, Nak ya. Kita lihat ya. Nah, where did you go yesterday, Jane? What did you do there? Jadi kayak lagi ditanya-tanya gitu. Nah, diinterogasi. Enggak ya, padahal ini nanya doang ya. Nah ini, did you wear your hat yesterday? Did they play piano yesterday? Nah gitu. Nah kalau yes, ditulisnya yes I did. Kalau no I didn't. Itu ya Nak ya. Nah itu salah satu bentuk klarifikasi. Nah ini ada lagi. Did you go to the movie yesterday? No, I didn't. What did you do yesterday? I studied English yesterday. Nah, gitu. Oke, seperti itu, Nak. Nah, Ibu mau kasih oleh-oleh dong. Boleh dong dikerjain bagian C dan D, lesson 12, halaman 95. Udah itu aja. Ada lagi? Mau lagi? Dah, itu aja ya. Bagian C dan D silahkan dikerjakan. Oke, Alhamdulillah. Rabbil Alamin, hari ini kita udah beres belajar bahasa Inggrisnya. So, I'm sorry for the mistake or there's what is it? Ya, kekurangan, maafin Ibu. Ibu mohon maaf lahir batin, semangat. Hari ini insya Allah kita belajarnya lewat YouTube dulu. Next week insya Allah mudah-mudahan bisa lebih baik ya. Oke, Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.